أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita bersyukur kepada Allah telah diberikan kesempatan di mana banyak sekali manusia itu menyia-nyiakan waktu, padahal waktu ini adalah sesuatu yang paling berharga, modal utama di dalam hidup kita. Sekiranya ada orang yang kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, ya berupa usaha atau jabatan, maka itu masih bisa diusahakan. Ada seorang yang kehilangan harta itu masih bisa dicari. Seberapa banyak pun kita menyimpan harta untuk menukarkan waktu 1 jam yang lalu, maka tidak akan bisa dikembalikan. Allah memberikan modal utama di dalam hidup kita ini berupa waktu. Allah sampai bersumpah wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Tidak ada seorang pun di antara kita ini ingin rugi. Minimal ya, orang itu pasti menginginkan segala sesuatu yang ada dalam dirinya itu mendatangkan kebaikan atau keuntungan. Oleh karenanya, segala sesuatu itu akan tahu kita rugi atau tidak jika kita melakukan muhasabah, jika kita melakukan introspeksi atau kita memperhitungkan, ya. Jika kita melakukan evaluasi, maka ini bagian dari perintah Allah di dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah perkataan Umar bin Khattab yang sangat masyhur, ya, kita sering mendengar kalimat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, maka hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab, karena itu akan meringankan kita. Jika kita sudah terbiasa menghitung-hitung, misalnya bulan ini kok pengeluaran kita boros ya, kok banyak ya. Akhirnya bulan depan kita bisa memperhitungkan lagi di mana tempat atau posisi kita terlalu banyak mengeluarkan hal yang mungkin sia-sia. Kita akan lebih berhati-hati ketika kita ya merasa rugi atau merasa terlalu boros atau tidak mendapatkan manfaat atau kesia-siaan. Jika kita membiasakan diri menjadi orang yang menghisap diri atau memperhitungkan atau introspeksi diri, maka ini adalah bagian di mana cara cerdas dalam hidup. Tidak ada seorang pun yang ingin rugi, tidak ada seorang pun yang ingin celaka. Maka biasakanlah diri untuk melakukan muhasabah. Ini adalah perintah di dalam Al-Quran. Yang pertama, sebagaimana saya bacakan tadi dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Di situ Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ya, wal tanzur, maka perhatikanlah, nafsun, diri kalian, ma qaddamat sabiqat, apa yang kalian persiapkan untuk hari esok, ya, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, maka bertakwalah kepada Allah karena Allah akan mengabarkan apa yang kalian kerjakan. Sebenarnya di sini Allah menegaskan manusia itu kadang-kadang menyesal atau ya sering kali ya akan lebih mudah
mengoreksi dirinya setelah ada rekaman. Jadi sekarang ada rekaman video. Jenengan biasa bawa HP ya. Misalnya orang kalau biasa selfie, yang akan ditampakkan biasanya di depan kamera adalah pose terbaiknya. Jadi kalau tahu ada kamera nyorot jenengan, misalnya pas lagi ngupil, maka ngupilnya segera dihentikan kan begitu. Orang kalau lagi garuk-garuk akan keluar dari Anda. Jadi Allah 24 jam ya, kameranya itu on. Orang kalau tahu di sini ada CCTV, maka dia akan memperbaiki perilakunya, entah cara jalannya, cara duduknya, cara bicaranya, ya, tidak akan selengean. Maka Allah nyatakan di sini, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah akan mengabarkan, Allah akan tampakkan apa yang kalian kerjakan detik demi detik, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya penting sekali kita mengadakan yang namanya muhasabah ini. Maka di dalam Al-Qur'an ya ini diperintahkan muhasabah ini sebagai apa? Sebagai bentuk dari kebiasaan kaum muslimin. Ada beberapa poin ya dari poin-poin muhasabah. Ini kita sekarang berada di akhir tahun. Maka ya kita jadikan sebagai momentum introspeksi ya, diri sebagai kebiasaan dalam kehidupan. Ya. Langkah pertama ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik adalah membiasakan diri melakukan perhitungan. Ya. Tidak hanya di akhir tahun sebenarnya. Akan tapi introspeksi itu dilakukan secara rutin setiap fase kehidupan. Jadi kita setelah melakukan sesuatu kita harusnya melihat. Allah sebagaimana berfirman tadi di dalam surat Al-Hasyr, hendaknya kita memperhatikan, wal tanzur, perhatikan ma qaddamat liqad, apa yang kalian persiapkan untuk hari esok. Artinya apapun yang kita kerjakan akan ada balasannya, baik ataupun buruk yang kita kerjakan, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jika kita sadar betul hal ini, maka berat untuk seseorang itu melakukan kemaksiatan, berat untuk seseorang untuk meninggalkan kewajiban. Sekali kita meninggalkan sesuatu yang bernilai, maka tidak akan kembali lagi. Hari ini ada kesempatan sholat maghrib, cukup hari ini, satu kali aja di hari ini. Maka ketika kita tinggalkan, mungkin dulu ketika kita muda, zuhur, asar, biasaan mungkin karena kita bekerja, akhirnya kadang kita meninggalkan sholat zuhur dan asar. Berapa rakaat sholat yang kita tinggalkan? Berapa lembaran Al-Quran yang sudah kita tinggalkan? Berapa kesempatan yang sudah kita hilangkan begitu saja? Dan itu tidak akan kembali. Ya, suka tidak suka, jenengan sekarang punya mobil, punya emas, punya duit, jangan tukar. Ya, semua hartanya jenengan dan diganti untuk ya belilah satu jam yang tadi, tidak bisa. Maka kesempatan waktu ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Ya, jadi dalam ayat yang tadi itu Allah dengan tegas menganjurkan umat manusia untuk senantiasa memperhatikan setiap langkah dan perbuatan mereka selama hidup di dunia. Sebab semua perbuatan tersebut kelak akan dihisab di hari akhirat. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah bagi setiap orang beriman untuk selalu memperhatikan langkah-langkah mereka di dunia dengan mempertimbangkan dampaknya di akhirat. Jadi ya, tujuan akhirnya itulah yang harus benar-benar diperhatikan. Karena banyak orang sekarang merasa baik-baik saja melakukan kemaksiatan, baik-baik saja menyia-nyiakan waktu karena dia tidak tahu dampaknya. Tapi Allah sudah mengabarkan bagaimana penyesalan orang-orang nanti ketika mereka menyia-nyiakan waktu. Mereka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100 sampai Allah tegaskan, manusia nanti pasti semuanya akan menyesal. Rasulullah menegaskan semua manusia akan menyesal. Dan sahabat menanyakan kepada Rasulullah, apa yang mereka sesali dan siapa mereka? Orang yang baik itu nanti, atau orang yang beribadah kepada Allah akan menyesal. Jadi bukan hanya orang yang berdosa, orang yang melakukan kebaikan nanti itu akan menyesal. Kenapa kok orang yang berbuat kebaikan menyesal ya Rasulullah? Mereka menyesal karena mengapa melakukan kebaikan hanya sekian dan sekian, padahal mereka bisa melakukan lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Dulu kenapa aku sedekahnya cuma 5.000, 10.000, 100.000, 200.000 tidak akan merugikan.
Kan begitu. Kenapa dulu aku ya sholat sunnahnya hanya sekian? Kenapa dulu bacaan Al-Qur'anku cuma sekian? Padahal mampu. Ada orang-orang di sekitar kita yang sudah bisa hafalan Al-Qur'an. Ya, waktu yang Allah berikan satu hari sama-sama 24 jam. Tapi produktivitasnya berbeda. Mengapa bisa demikian? Inilah yang akan disesali nanti oleh manusia. Sampai-sampai mereka mengemis minta sama Allah. Ketika ditampakkan ini hasil pekerjaanmu dulu, maka ini balasannya. Mereka mengatakan, qala rabbirji'un la'anni a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi, hidupkan aku lagi ya Allah. La'alli a'mal salihan fima tarak. Aku akan beramal soleh sebagaimana yang aku tinggalkan. Terlalu banyak waktu dan kesempatan yang kita tinggalkan. Kita ketika berantem nih sama pasangan, sama istri atau sama suami atau sama anak, berdebat. Ketika ada kesalahan, bisa saja kita ngomongnya baik-baik saja. Gak perlu bentak-bentak. Ya, gak perlu ngomong kasar. Kita bisa kok santai ngomongnya. Tapi kenapa? Kemarin tadi kita harus membentak. Harus dengan cara menyalahkan dan menyudutkan. Padahal biasa-biasa saja kan bisa. Sesuatu yang sudah terjadi ya sudah, kan begitu. Maka yang perlu kita perhatikan bagaimana memperbaikinya ke depan. Wah, dia sih sering, ini adalah kesalahan yang diulang-ulang. Apa salahnya kita tetap bersabar? Apakah ada manfaat kalau kita marah? Kecuali kemarahan kita itu karena Allah. Ada anak ya mungkin malas sholat atau bermaksiat, kemudian kita marah, maka itu marahnya kita itu baik. Nah, marah karena Allah itu baik, akan tetapi caranya tetap tidak sampai melanggar koridor, nggak sampai banting-banting, nggak sampai lupa terhadap diri kita. Karena sejatinya kemarahan itu awalnya dari setan. Maka manusia itu ya akan hilang akalnya ketika dia sudah marah. Makanya diperintahkan oleh Rasulullah ketika kita sudah marah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Tuh. Kenapa kok marah? Ya, harus segera membaca ta'awudz, ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena setiap tindakan ketika marah itu pasti salah. Karena apa? Karena diimami oleh setan. Karena dipimpin oleh setan. Oleh karenanya, ya, kita harus bekerja keras. Tidak ada kata malas-malasan dalam apa? Dalam melawan itu. Siapa lagi yang akan melawan ego kita kalau bukan diri kita? Maka kita harus mengenal ada 3 konsep di dalam diri kita. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya ya fisik, ada yang namanya jiwa, dan ada yang namanya hati. Kita lihat ada orang yang ya fisik tubuhnya sehat, jiwanya sehat, tapi hatinya sakit. Contohnya apa? Ada orang dipilih menjadi seorang menteri misalnya, ya. Kemudian dia tanda tangan menandatangani sesuatu yang ternyata merugikan banyak orang. Misalnya begitu ya. Ternyata terjadi kerusakan alam oleh keputusannya atau kebijakannya tadi. Ketika dinasihatin, dibilangin, "Pak, ya, itu kerusakan yang jenengan buat." Kalau dia munafik hatinya, ya, Allah sebutkan fisiknya sehat orang munafik itu, jiwanya sehat tapi hatinya sakit. Tergantung kepentingan segelintir orang, sehingga kebijakannya nggak peduli. Akhirnya mereka akan mengatakan apa? Ya, wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan. Misalnya nggak usah, misalnya pembalakan liar, nggak usah tebang pohon, hutan, jangan digunduli misalnya gitu. Mereka akan mengatakan, inna nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini sedang berbuat perbaikan. Jadi kalau banjir gimana? Enggak bakal banjir. Nanti kita tanami sawit sama-sama pohonnya, misalnya. Ini terjadi di negara Konoha ya, bukan di Indonesia. Ya. Jadi mereka akan mengatakan begitu. Ala innahum humul mufsidun, kata Allah. Akan tapi mereka justru berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Ketika ditampakkan hasil kerusakannya, tuh lihat kerusakan yang disebabkan oleh kebijakanmu, mereka akan mengatakan, banjir itu bukan karena apa? Bukan karena pohon yang ditebang, karena intensitas hujan yang terlalu lebat. Jadi yang disalahkan airnya terlalu banyak. Jadi begitu.
Nah, ini orang munafik ketika dinasihati, ya, ketika diajak untuk muhasabah, mereka akan menolak. Ini orang yang tubuhnya sehat, jiwanya sehat, tapi hatinya sakit. Ada yang hatinya sehat, masih sholat. Jiwanya juga sehat, tapi fisiknya sakit. Siapa mereka? Contohnya ada saudara kita sekarang di Sumatera, ya. Mereka itu mulai banyak yang kena penyakit karena kekurangan nutrisi. Banyak yang sudah kena gatal-gatal, demam, ya. Kemudian kondisi tubuh mereka sudah melemah, fisiknya sakit, tapi hatinya mereka masih sehat. Mereka masih sholat, ya. Mereka jiwanya masih tenang. Ya. Maka ada orang yang komponennya juga yang fisiknya sehat, hatinya juga sehat, tapi jiwanya sakit. Siapa mereka? Ya mungkin ada sebagian kita di sini sekarang. Jangan masih sholat di sini, hatinya sehat berarti. Jangan mau dengerin kajian, masih sehat hatinya. Buktinya, jangan bisa duduk, berarti masih sehat fisiknya. Tapi pertanyakan, jiwanya sehat tidak? Siapa yang hati atau jiwanya sakit? Yaitu orang yang mungkin overthinking, kecewa, sakit hati. Kan nggak bisa kita hindari ya. Ketika kita sudah berbuat baik sama orang, kita dikecewakan. Ya, maka ini orang yang jiwanya sakit. Nah, dalam Islam, untuk memelihara 3 komponen ini, kita harus mengenali sifat-sifatnya juga. Jadi jiwa kita ini punya 3 sifat. Yang pertama disebut dengan ammaratun bisu, jiwa yang buruk. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, itu selalu buruk. Jadi kalau ketemu sama orang seperti ini bawaannya buruk saja. Apapun yang dilakukan orang itu nggak ada benernya, salah semua orang. Ini namanya ammaratun bisu. Ya. Jadi perbuatannya selalu buruk. Yang baik mungkin di awal saja ketika dia salam, assalamualaikum, gitu. Waalaikumsalam. Setelah itu tahu nggak, langsung gibah. Gitu. Nah, ini orang-orang yang hatinya busuk, ya omongannya selalu buruk. Yang kedua, nafsul lawamah, jiwa yang pertengahan, yaitu jiwa yang senantiasa menyesali dirinya. Nah, jiwa yang seperti ini adalah jiwa yang gampang terombang-ambing dan gampang dikuasai oleh setan. Siapa mereka? Mereka ini tergantung siapa yang ngajak. Ayo main padel. Ayo main tenis. Ayo ngaji, ikut ngaji. Habis itu ronda, ikut ronda. Pas ronda main gaplek, diajak minum, ikut minum. Ya. Apapun yang diajak, dia ada tipe orang yang diajak apa saja, it's okay. Yang penting punya teman. Atau yang penting dapat uang rokok. Ada orang yang tipenya ya mau diajak ke kanan ya, oke. Diajak ke kiri ya, oke. Pak, begini, udah jelas itu kesyirikan misalnya. Ya dilakukan. Kenapa? Nah ini nafsul lawamah namanya. Dia tidak punya pendirian. Dan yang ketiga, yaitu nafsul mutmainnah. Ini sifat yang ketiga. Jadi diri kita ini punya 3 komponen tadi. Fisik, jiwa, dan hati. Salah satunya bisa sakit, atau salah 2-nya, atau 3-3-nya bisa sakit. Atau sehat semuanya. Tergantung. Kemudian dia punya 3 sifat. Dan 3 sifat itu dan 3 komponen tadi hidup di 3 alam. Hidup di 3 alam. Yang pertama alam fisik. Ya, Bapak-bapak dengar saya ya? Kedengeran suara saya? Nah, lihat saya? Kelihatan ya. Nah, itu alam fisik namanya. Ini alam yang bisa kita kendalikan. Yang kedua alam yang kita huni yaitu alam lamunan, alam pikiran. Ya. Alam lamunan atau alam fikir. Ada orang cerita sama saya itu setiap bulan itu berangkat umroh. Ya, jadi setiap dia pulang umroh dari Surabaya ke Malang naik apa? Dia naik helikopter pribadi katanya. Iya, kapan itu? Kemarin pas ngelamun. Oh gitu. Jadi setiap bulan dia berangkat umroh, naik helikopter pribadi ternyata ngelamun. Nah, jadi manusia kadang banyak yang hidup di dalam alam lamunan, alam pikiran. Karena apa? Karena hidup di alam nyata ini kadang banyak pressure, banyak tekanan. Akhirnya seneng. Misalnya, waduh Malang iki, misalnya gitu kan. Ada orang misalnya di satu kota, misalnya yang menolak jalan tembus, misalnya gitu. Kebijakan apa namanya ini pemerintahnya misal gitu. Misal nih ya. Kebijakan pemerintahnya ini enggak ini Malang banjir, misalnya kalau di Malang ya. Malang banjir. Jadi bisa gantikan dia jadi sebagai wali kota hari itu di dalam alam lamunan ya. Mau jadi presiden bisa di alam lamunan. Nah, kadang orang itu kalau ngelamun bisa saja mau jadi apa? Mau jadi orang kaya ya.
Jangan mau jadi muda lagi gitu kan. Muda, istrinya 4 gitu kan, rumahnya banyak, punya tambang emas, tambang macam-macam gitu kan. Punya pesantren, wow, luar biasa. Itu bisa di dalam lamunan. Dan lamunan ini, dua alam ini bisa kita kendalikan. Alam fisik dan alam lamunan atau alam fikir. Yang ketiga, alam yang tidak bisa kita kendalikan, tapi kita hidup di situ, yaitu alam mimpi. Alam mimpi ini nggak bisa kita kendalikan. Dan mimpi itu ada 3. Yang pertama disebut dengan hadisun nafas. Yang kedua disebut dengan busyra minallah. Dan yang ketiga disebut dengan takhwifus syayatin. Hadisun nafas itu adalah perkataan jiwa. Ya, perkataan jiwa. Jadi apapun yang dilakukan di siang hari kebawa sampai mimpi. Ada orang punya hutang, punya tanggungan, punya cicilan, kebawa sampai mimpi. Ya, orang punya konflik pas di dunia nyata kebawa sampai mimpi, berantem. Ya, pernah ada seorang istri itu nitip lalapan, lauknya apa dek gitu kan. Terserah, kalau ada ayam, ayam aja gitu. Tapi terserah wis seadanya. Sama suaminya dibeliin lele. Ya. Pas nyampe dia marah-marah gitu. Marah-marah gitu kan. Karena udah bilang ayam tadi. Loh katanya kan terserah tadi katanya. Itu kan katanya kalau ada, itu kebawa sampai mimpi, diberantem dia di mimpinya gitu. Nah, ada yang seperti itu. Nah, dan ternyata alam mimpi ini kadang memang diintervensi oleh alam fisik, alam nyata. Pernah ada seorang yang saya lihat ini orangnya sabar, bapak-bapak, sabar sekali. Dia tuh nggak punya musuh. Jadi orang itu nggak ada yang buruk di matanya. Jadi dia selalu baik. Suatu saat bapak ini ternyata ketika tidur ngelindur. Kalau ngelindur itu mesu-mesu gitu. Wah sumpah sarapah, marah-marah sama orang yang dia benci. Ternyata orang ini ngempet selama ini. Nah kadang orang itu ya di dalam dunia mimpi udah nggak bisa dikendalikan. Fisik tadi lamunannya, pikirannya bisa dikendalikan. Fisiknya bisa dikendalikan. Dia bisa berpura-pura ramah. Datang misalnya ke supermarket, selamat datang di Indomaret gitu kan. Atau jalan ke hotel itu ramah semuanya. Apakah itu asli? Enggak, itu tuntutan aja karena dia disuruh begitu kan. Resepsionis kan ramah sama jenengan bukan karena dia ramah, karena memang tuntutan kerjanya begitu, harus begitu kan gitu. Bisa jadi setelahnya, oh, selamat datang Bapak gitu. Ada yang bisa kami bantu? Setelah itu dia cemberut kan. Nah, bisa jadi memang bukan ramah, memang setelannya harus begitu. Nah, kadang kita tuh ramah sama orang itu karena kepentingan. Monggo Pak, Bu, Pinara gitu. Padahal dia lagi mangkel gitu, lagi jengkel, lagi enggak senang hatinya. Nah, itu adalah kepura-puraan. Nah, yang itu bisa dikendalikan, tapi alam mimpi nggak bisa dikendalikan. Maka ada namanya hadisun nafas, perkataan jiwa. Yang kedua, takhwifus syayatin, rasa takut yang disebabkan oleh setan. Ya, mimpi buruk, mimpi bencana alam, mimpi tenggelam, mimpi hanyut, mimpi bertemu dengan ular, ya, mimpi suaminya nikah lagi gitu kan. Ya, lebih banyak ya mimpi-mimpi yang nggak disukai gitu. Sampai berantem, sampai keluar dari mimpinya itu banyak. Dan ketiga, busyra minallah. Mimpi baik dari Allah, ya, kabar gembira dari Allah yang mana mendatangkan seseorang itu bangun tidur itu langsung rajin. Ya. Jadi mimpinya dalam keadaan baik atau mungkin kurang menyenangkan, tapi bangun-bangun, kalau itu mimpi dari Allah, ciri-cirinya orang itu langsung rajin. Pernah ada suatu anak pemuda mimpi kiamat. Mimpi kiamat dahsyat sekali gitu kan. Sedangkan dia dalam keadaan banyak maksiat. Pas bangun dia tahu kalau dia sedang mimpi. Alhamdulillah mimpi Allah, terus dia lihat jam 3:30. Langsung dia sholat taubat, sholat tahajud. 3:30 langsung. Terus ibunya datang ditanya, sholat apa nak? Sholat tahajud Bu. Baru habis asar gitu, 3:30 gitu. Ya, karena orang kalau habis asar tidur itu bangun kan apa? Bawaannya kan bingung. Ini pagi atau sore kan gitu kan. Kadang nggak tahu. Nah, saking apa namanya tadi dahsyatnya mimpinya dikiranya malam. Gitu. Jadi dia langsung sholat tahajud sore-sore gitu kan. Nah, kadang orang ya yang dapat mimpi dari Allah akan mendapatkan hidayah. Nah, ini tidak bisa diintervensi. Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, dan mimpi dari Allah. Ya, hadisun nafas. Nah, maka 3 hal ini membuat seseorang itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh karenanya, ya, muhasabah itu pentingnya apa? Kita harus bekerja dengan giat, semangat dan mengharapkan ridha Allah. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100
5, yang artinya katakanlah Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Ini kalau ada orang ya sudah tahu direkam dan akan diberitakan nanti, pasti dia akan memilih pekerjaan yang terbaik. Orang kalau udah di depan kamera kan, walaupun dia aslinya suka mencucu, ya akhirnya senyum. Coba jangan cek orang gitu. Akhirnya biasanya orang kalau di depan kamera kan nggak mungkin cemberut ya, senyum, ramah gitu kan, menampakkan kebaikan. Nah, itulah sifat asli manusia. Tidak ingin terlihat buruk. Itu memang fitrahnya. Maka Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 105 tadi, kita diminta untuk bekerja yang terbaik. Ini perintah Allah. Jadi dalam 1 tahun ini apa sih yang sudah kita kerjakan dan apa yang sudah kita tinggalkan? Itu kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Kemudian tidak berputus asa atas rahmat Allah. Ya. Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, orang yang banyak melakukan dosa, ya, orang yang banyak zolim terhadap dirinya sendiri, banyak buang-buang waktu, banyak melakukan kemaksiatan dan kelalaian, ya. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya berputus asa dari rahmat Allah, ya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Jadi ayat tersebut ya ditujukan kepada orang-orang yang berbuat zolim agar tidak berputus asa dari rahmat Allah dan selalu mengharapkan ampunan kasih sayang Allah. Sebesar dan sebanyak apapun dosanya, Allah pasti mengampuninya. Kemudian Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafsir jilid ketiga ya di halaman 1402 ya, menjelaskan bahwa ayat ini merupakan seruan kepada orang yang merasa berdosa agar segera bertobat dan kembali kepada Allah. Bukan berarti kalau orang salah kaprah, Allah kan Maha Pengampun, ya sudah, nama maksiat dulu nggak apa-apa, habis itu nanti kita bermaksiat, kita bertobat. Maksud ayat ini adalah siapapun yang sudah melakukan kemaksiatan maka jangan berputus asa. Nah, meskipun ayat ini diturunkan untuk para pendosa yang melampaui batas, kemudian agar tidak berputus asa dari rahmat Allah, akan tapi ada pelajaran yang berharga yang bisa diambil di setiap orang, yakni rahmat Allah itu tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang berdosa saja, melainkan juga siapa saja yang ingin ya bertaubat kepada Allah ya dengan bermuhasabah. Kemudian pertanyaannya, detailnya bagaimana sih caranya bermuhasabah? Yang pertama, cara bermuhasabah adalah mengoreksi diri dalam hal yang wajib dulu. Jadi kita cek ya ibadah-ibadah wajib kita. Ya, apakah ada kekurangannya atau tidak? Karena melaksanakan kewajiban itu adalah hal yang pokok di dalam agama ini dibandingkan dengan meninggalkan yang haram. Jadi menjalankan kewajiban itu hal yang pokok daripada yang meninggalkan yang haram. Jadi pertama kali ketika kita muhasabah, selama setahun ini ada nggak kewajiban yang aku tinggalkan? Yang kedua, mengoreksi diri dalam hal yang haram. Apakah masih dilakukan atau tidak? Kita cek, ada nggak perbuatan haram yang kita lakukan atau tidak di masa-masa ini. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu mengoreksi diri atas kelalaian yang telah dilakukan. Contohnya kita sibuk dengan sesuatu pekerjaan yang sia-sia, yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi yang pertama tadi kita koreksi yang wajib dulu, sudah kita tuntaskan belum? Yang kedua, ada nggak hal yang haram yang kita kerjakan atau sudah mampu kita tinggalkan? Dan yang ketiga, yang melalaikan kita. Nah, ini yang paling banyak manusia, ya. Manusia yang paling rugi adalah manusia yang banyak melakukan hal yang sia-sia, ya. Kemudian yang berikutnya itu mengoreksi diri dalam hal niat, ya, dalam hal niat.
Kita cek niat kita selama ini, ya maaf ya. Yang keempat itu mengoreksi diri dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan dulu. Ya, oleh mata kita, kaki kita, tangan kita, telinga kita. Selama setahun ini mata kita ini ngelihat apa saja. Kakiku ini melangkah ke mana saja sih selama setahun ini. Ya, kita cek badan kita ini. Maka kita istighfari karena nanti setiap anggota badan kita akan berbicara di hadapan Allah. Sampai-sampai nanti kita akan bertanya, wahai lidah, wahai tangan, kenapa kamu bersaksi? Kenapa kamu nggak diem saja gitu? Malu gitu. Ya, malu sama Allah. Akan tapi mereka akan berbicara semuanya. Baru yang kelima dari kita cek niat kita, apakah lillah atau li ghairillah, atau karena selain Allah. Selama ini kita rajin sholat, kenapa? Apakah beneran karena Allah atau karena takut dibilang tuwek kok nggak ke masjid? Kadang ada orang malu gitu kan, kemarin nggak tahlilan, kenapa kok nggak datang misalnya. Yo, kadang-kadang datang itu karena takut dianggap nggak bersosial misal. Nah, ada orang yang ya melakukan sesuatu kelihatannya melakukan kebaikan, akan tapi ternyata niatnya salah. Ada orang ngaji ingin didengar, makanya nanti Allah itu panggil yang pertama kali ya dihisab oleh Allah adalah orang-orang yang ahli Quran, ya. Maka Allah katakan kamu bohong. Orang yang jihad di jalan Allah dikatakan bohong kamu. Orang yang beramal di jalan Allah dikatakan bohong. Kamu pengen dilihat dermawan, kamu pengen dianggap mujahid, kamu pengen dianggap orang yang pintar ngaji. Maka mereka dijebloskan ke dalam neraka. Oleh karenanya ada satu pesan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda dan megang tangannya Muaz, ya Muaz, wallah, ya. Rasulullah mengatakan Inni uhibbuk, wallah inni uhibbuk. Demi Allah aku mencintaimu. Demi Allah aku mencintaimu. Kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW ya selanjutnya mengatakan, aku akan memberikanmu nasihat wahai Muaz, jangan engkau tinggalkan ini di setiap penghujung salatmu. Di setiap selesai salat jangan tinggalkan ini, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa kepada Muaz, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan menjadi hamba yang baik yang senantiasa mengerjakan sesuatu. Artinya apa? Supaya kita bisa istiqomah. Jadi setiap selesai sholat Rasulullah mengajarkan apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah supaya apa? Supaya kita terhindar dari keburukan-keburukan. Apa contoh keburukan yang paling berbahaya bagi jiwa kita? Salah satunya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah setiap manusia itu mendapatkan kenikmatan, dan kenikmatan ini mendatangkan kekaguman atau irinya orang. Ada orang kagum sama kita dan ada orang iri, dan sama-sama berbahaya jika tidak dinisbatkan kepada Allah. Jadi kalau jenengan punya kelebihan, terus orang kagum dan mereka nggak mengatakan Masya Allah, itu bisa jadi penyakit. Hati-hati, bahaya. Rasulullah mengatakan al-ainul haq, penyakit ain itu benar adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqatul ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, itu adalah ain. Ada orang harusnya usianya sampai 80 70 tahun, ya. Di usia balita bisa meninggal karena ain. Ada orang yang gagal hamil, gagal menikah karena ain. Ada orang bahkan lupa ingatannya juga karena ain. Ada orang gagal panen atau usahanya hancur karena ain. Rasulullah katakan, dan bahkan ditegaskan setiap hari Jumat tadi kita baca surat apa? Al-Kahfi. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi, misalnya di ayat ke-39, di situ ada salah satu nasihat dari pemilik kebun, dua pemilik kebun kepada saudaranya yang punya kebun yang bagus. Di situ disebutkan, "Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada."
Mengapa ketika kamu masuk ke dalam kebunmu kamu tidak mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah? Jika kamu mengira bahwasanya hasilmu hartamu dan pengikutmu atau anak-anakmu lebih banyak daripada aku. Maksudnya apa? Ketika kita bangga terhadap sesuatu, kemudian kita tidak menisbatkan Allah, maka itu akan menghancurkan apa yang kita miliki. Dan di situ apa yang terjadi? Pemilik kebun itu akhirnya pohon anggurnya itu ambruk, jatuh dan panennya gagal. Begitupun ya dengan keadaan apapun itu. Kalau kita bangga terhadap diri sendiri maka ucapkan apa tadi? Masya Allah la quwwata illa billah. Tapi ketika kita melihat orang lain atau kagum terhadap sesuatu, cinta kepada anak kita, pintar, cerdas, cantik, ganteng, disiplin, kaya, kemudian kita ucapkan keberkahan. Allahumma barik alaih, atau doakan ya barakallahu fiik. Karena kalau nggak begitu bisa hancur. Karena Rasulullah mengatakan al-ainul haq, penyakit ain itu benar adanya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW ya'muruni an astarki minal ain. Rasulullah perintahkan Aisyah minta ruqyah dari ain. Kenapa? Karena ain ini dahsyat, beda dengan sihir dan beda dengan gangguan jin. Kalau sihir dan gangguan jin itu kita bisa ruqyah mandiri. Tapi karena ain, Rasulullah memerintahkan Aisyah minta ruqyah. Bayangin. Kenapa Rasulullah tidak nyuruh Aisyah untuk ruqyah mandiri? Atau kenapa Rasulullah tidak sendiri yang meruqyahnya? Karena Rasulullah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Tanyakan kepada ahlinya kalau kamu tidak mengetahui. Dan Rasulullah menghargai, ada ahli ruqyah, disuruh Aisyah itu minta ruqyah dari ain. Kemudian dahsyatnya Rasulullah dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Aktsaru min yamutu ummati ba'da qada'illah wa qadarihi bil ain." Sebagian besar umatku, ya, sebab yang paling banyak membuat mereka mati adalah karena ain, setelah takdir Allah. Ada orang kena diabetes karena ain, ada orang kena stroke karena ain, ada orang yang kena kanker karena ain. Ada orang yang kena penyakit jantung karena ain, gagal ginjal karena ain. Banyak kasus yang saya temukan, itu orang setelah diruqyah, dibacakan ayat-ayat pembatal ain, Allah sembuhkan. Padahal secara medis, kelihatannya itu penyakitnya medis. Atau ada orang yang psikosomatis, ya keluhannya ada, tapi ketika dicek di lab, nggak ada penyakitnya. Tapi setelah dibacakan ayat-ayat pembatal ain, Allah sembuhkan. Ini banyak terjadi. Nah, kenapa kita katakan begini? Karena untuk bermuhasabah, kita perlu lihat, kita ini sekarang punya kenikmatan yang orang lain nggak punya. Pasti akan mendatangkan kekaguman atau orang lain itu iri. Kita nggak bisa mengendalikan otak orang. Maka Rasulullah mengatakan apa? Al-ainul haq. Maka berhati-hatilah dengan ain. Sahabat Nabi saja bisa melemparkan ain kepada sahabat yang lain. Jangan kira ain ini dilemparkan hanya kepada dari orang yang jahat. Bahkan dulu ada Sahal bin Hunayf. Dia seorang pemanah di perang Uhud. Itu sangat luar biasa. Sahal bin Hunayf, suatu saat dia mandi di sumur Al-Kharrar namanya, sepulang perang. Kemudian lewat seorang sahabat lagi yang bernama Amir bin Rabi'ah. Dia adalah as-sabiqun al-awwalun. Tahu as-sabiqun al-awwalun siapa? Yang termasuk 10 ya sahabat yang pertama-tama atau awal-awal masuk Islam. Kata para ulama, jangan tanyakan tentang jihadnya, nggak perlu kita tanyakan tentang sodakohnya, tentang keimanannya, tentang sholat dan puasanya. Bahkan kalau seandainya kita hidup 80 tahun, tidak akan menyamai seujung kuku Amir bin Rabi'ah. Jadi ketika Sahal bin Hunayf tadi mandi, dia buka jubahnya, Amir ngelihat tubuhnya Sahal bin Hunayf, seorang pemanah pilihannya Rasulullah di perang Uhud. Ini sama-sama orang solehnya, sama-sama dijamin masuk surga. Amir bin Rabi'ah langsung mengatakan, aku nggak pernah lihat badan sebagus ini, ya, yang lebih putih, lebih bagus daripada seperti gadis yang dipingit. Apa yang terjadi? Sahal bin Hunayf langsung geblak dan gak bisa ngangkat kepalanya. Dia langsung lumpuh seketika karena pujiannya. Kemudian diberitakan kepada Rasulullah. Rasulullah marah mengatakan, mengapa engkau ingin membunuh saudaramu? Ya, diantarakan mengapa membunuh saudaramu? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan kepadanya?
Al-ainul haq, penyakit ain itu benar adanya kata Rasulullah. Bahkan sekelas sahabat yang soleh saja bisa melemparkan ain karena kekaguman. Dan kagum sama cucunya. Ciri-ciri orang kena ain, dia punya cucu dulunya rajin, dulunya mudah untuk diatur, kok lama-lama ndablek. Nah kok anak ini susah diatur, malas sholat, malas belajar, tantruman gitu ya. Ciri-ciri ain itu biasanya kalau fisik, orang kalau sudah kurus itu nggak gemuk-gemuk. Atau orang yang udah gemuk itu nggak kurus-kurus. Ya. Udah berusaha diet ketat gitu ya, udah olahraga, main tenis, main basket, main bola gitu, nggak kurus-kurus. Makannya sudah sedikit gitu, terus mengurangi makan nggak kurus-kurus. Ini orang kalau kena ain gitu. Ya kalau udah gemuk nggak kurus-kurus. Padahal sering lari dari kenyataan gitu, nggak kurus-kurus. Nah, ada juga yang kurus nggak gemuk-gemuk, udah minum susu sapi banyak gitu kan, sapinya ditelan juga nggak gemuk-gemuk. Nah ini orang kalau kena ain itu seperti itu. Atau orang berusaha belajar nggak nyantol-nyantol, itu orang terkena ain seperti itu. Kemudian ada perubahan di dalam dirinya, yang awalnya pendiam jadinya tantruman, yang awalnya aktif, agresif, orangnya luar biasa, tiba-tiba jadi murung, terus overthinking, takut, penakut, mau melakukan sesuatu takut ketemu sama orang, banyak. Ya, jadi ain itu ciri-cirinya begitu pada fisik. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah ngantuan. Oh, sholat ngantuk, baca Quran ngantuk, ya, apa-apa itu ngantuan. Jadi kalau orang angop-angop itu ciri orang kena ain. Ya. Kemudian yang ketiga, ngentutan, buang angin. Kalau wudu ngentut, ya, baru wudu buang angin. Itu ciri-ciri orang kena ain seperti itu. Kemudian apa namanya ini? Sholat kebelet gitu rasanya. Habis salam gitu udah hilang tuh rasanya tadi. Nah, ini orang terkena ain. Ada orang kagum sama dia atau ada orang iri sama dia. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Jadi ciri-ciri orang terkena ain seperti itu. Atau ketika dibacakan Al-Quran kadang panas atau dia baca Al-Quran kadang di matanya ini berair atau nguap atau di sini ini panas. Di telinganya tiba-tiba panas atau di tengkuknya itu panas. Atau gampang sakit di pinggang dan kemeng di tengkuknya. Kemeng itu apa bahasa Indonesianya? Kemeng bahasa Indonesianya apa? Kok kemeng? Apa kemeng? Kemang. Kemeng apa? Pegal-pegal. Apa? Kan tegang ya. Tegang apa? Apa kemeng? Pegal-pegal. Pegal-pegal ya. Beda ya pegal-pegal sama kemeng ya. Nah, orang kalau kena ain begitu. Tapi kadang-kadang hilang. Nah, itu orang kalau terkena ain, salah satu ciri-cirinya seperti itu. Dan ain itu pengaruhnya bahkan kata ulama bisa memutus hubungan dengan Allah. Karena dia bisa menghilangkan ingatan. Ada banyak kasus ain yang pernah saya tangani. Ini kalau di zaman Nabi, bahkan bisa mendatangkan kecelakaan. Bukan hanya pada manusia, mobil itu bisa rusak karena ain. Jadi ain itu melepaskan ikatan. Makanya kan kita bilang Rabbana hablana, ya Allah ikatlah. Ya, min azwajina, atau tetapkan pada kami. Penggunaan katanya hablun. Hablun itu artinya apa? Ikatan. Makanya ain itu bisa merontokkan sesuatu yang terikat. Bangunan bisa jatuh, bisa roboh karena ain. Ya, di zaman Nabi itu ada orang kecelakaan itu karena ain. Diinjak-injak kuda karena ain. Ya, insyaallah ini sudah selesai ya. Sudah. Ada pertanyaan? Di pembahasan tentang ain itu panjang ya. Jadi bahkan di zaman Nabi, saya di Blimbing sini pernah ada orang nikah 7 tahun, punya anak 3. Yang pertama umur 5,5, kemudian umur 3 tahun dan umur 2 bulan. Ketika anaknya umur 2 bulan, dia tanya sama istrinya, "Loh, anaknya sopo ini?" "Ya anak kita, Mas." Dia lupa terus, "Kok bisa? Baru 2 hari yang lalu kita nikah kok sudah punya anak?" Katanya gitu. Ternyata setelah diruqyah, terus diingatin sama istrinya, ditunjukin videonya. Pas dikasih tahu lagi, anakmu sudah 3. Yang satu aja dia kaget 2 bulan gitu kan. Anaknya kok 3, udah umur 5,5, umur 3 tahun. Kan baru 2 hari yang lalu saya nikah katanya. Jadi ternyata ingatannya itu hilang setelah 2 hari setelah menikah. Ngeblank. Ada beberapa kasus di Kota Malang, orang yang hilang ingatannya seperti itu. Ada santri itu 4 bulan mondok, dia bilang, "Saya nggak pernah mondok." Padahal 4 bulan dia mondok. Jelas. Bahkan waktu saya liputan Ruqyah Trans 7 dulu, dia pernah itu KDRT sama istrinya 2 tahun dan dia
merasa transfer ke istrinya setiap bulan, padahal dia ngirimnya ke rekening yang lain. Nah, orang ya terkena ain seperti itu, saking parah dan kejinya ain. Maka Rasulullah mengatakan al-ainul haq. Bagaimana caranya supaya terhindar dari ain? Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap selesai sholat 5 waktu dan sebelum tidur. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini untuk penjagaan. Tapi kalau sudah terlanjur kena ain, ciri-cirinya tadi yang saya sebutkan minimal tadi itu, maka yang dilakukan apa? Bacakan Al-Quran, ya, Al-Fatihah dari ayat 1 ya, Al-Fatihah sampai selesai, Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, kemudian ayat 255 yaitu ayat kursi, kemudian 3 atau 2 ayat terakhir, 284, 285, 286. Kemudian bacakan surat Yasin, ya, ayat 9 sampai ayat 12. Dan bacakan surat As-Saffat ayat 1 sampai 10. Dan bacakan surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24 atau ayat 21 24. Kemudian bacakan surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 5 atau 9 atau 10 atau 11 atau 30 ayat. Loh, kok enggak sekalian 10 30 ayat? Ya kadang ada kalanya kita malas, ya. Jadi sampai ayat 5 saja Al-Mulk. Kemudian ayat berikutnya Al-Qalam ayat 5152 atau 2 ayat terakhir. Dan baca 4 kul, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan ditiupkan di ubun-ubunnya. Tadi sahabat Nabi ketika dia terkena ain, maka ketahuan siapa pelempar ainnya, maka disuruh atau diperintahkan berwudu pelempar ainnya. Air wudunya dipakai untuk apa? Untuk mandikan korbannya. Baru kemarin saya ngeruqyah di Gunung Kawi. Ada anak itu yang malas mandi, ya, terus pemarah, sering ketawa-ketawa sendiri, ya. Kerjanya main game terus. Dia sekolah normal, tapi tiba-tiba sering gampang ngeblank. Ini kena ain, saya bilang gitu. Bisa jadi kena ain karena jengkel ibunya waktu marah-marah. Nah, akhirnya saya minta ibunya untuk wudu, ya, kemudian dimandikan. Setelah itu anaknya tuh seger udah. Ternyata setelah itu enak. Mau mandi sudah langsung hilang gangguannya semuanya. Jadi gitu. Minta air wudu pelempar ainnya. Kalau kita nggak tahu pelempar ainnya bagaimana? Biasanya orang yang terkena ain tahu orang yang melemparkan ain. Tiba-tiba dia gampang atau suka mikirin orang itu. Nggak pengen mikirin orang itu, kok tiba-tiba terbersit aja, kok kepikiran dia. Itu biasa kelempar ainnya. Jadi kok biasanya kok kepikiran dia gitu. Bisa jadi. Itu pelempar ainnya. Itu cara mengetahui siapa yang melemparkan ain. Atau bacakan ayat-ayat tadi. Ya, kalau tadi belum nyatet, ini rekamannya di YouTube. YouTube. Nanti dikasih tahu jamaah nama YouTube-nya apa, ya, supaya nanti kalau mau ngecek ulang, supaya apa? Supaya ketika kita melakukan sesuatu ke depannya bisa kita kontrol. Jiwa itu tidak bisa dikendalikan ketika kita sudah terkena ain. Mau rajin sholat tahajud, mau puasa, mau sedekah, terhalang. Kayak malas atau nunda-nunda. Apa? Orang kalau sudah terkena ain begitu. Ain itu beracun. Bisa membunuh fisik atau bisa merusak jiwa atau bisa menghilangkan atau merusak manajemen. Yayasan ini pernah kena ain, yayasan yang dulunya luar biasa di Malang, ini sekolah luar biasa. Sampai presiden datang ke sana terus ngasih penghargaan. Sekarang muridnya itu hampir nggak ada. Kenapa? Karena kena ain. Saya setelah kemarin saya ruqyah 1 tahun yang lalu, sekarang sudah 50% itu lagi masuk lagi. Dan pendaftaran berikutnya ini sekarang dia sampai nolak-nolak. Kalau sudah kena ain seperti itu, bisa jadi masjid juga, manajemen masjid itu terkena ain sehingga tiba-tiba jamaahnya ngilang. Bisa jadi. Karena ain itu benar adanya. Ini perkataan Rasulullah. Maka kita harus hati-hati dan kita harus jaga. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.